Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darel. Saya akan membahas materi yang kelima atau yang terakhir untuk pemahaman materi selama setengah semester ini. Jadi untuk materi yang selanjutnya yaitu listrik dinamis, khususnya mengenai arus searah atau direct current atau DC. Jika sebelumnya kita mempelajari muatan listrik dalam keadaan diam atau listrik statis, sekarang kita akan mempelajari bagaimana muatan listrik tersebut bergerak dalam suatu rangkaian dan menghasilkan arus listrik. Konsep ini sangat penting karena hampir seluruh perangkat elektronik modern bekerja menggunakan arus listrik, khususnya arus yang searah. Pengertiannya, arus listrik itu adalah aliran yang mengalir dalam selang waktu tertentu. Jadi secara matematis, arus listrik dirumuskan sebagai I sama dengan Q per T. I adalah untuk kuat arus listrik atau satuannya ampere, Q adalah muatan listrik untuk satuannya kolom, jika T adalah waktu saat arus listrik itu mengalir. Jadinya arus listrik itu menunjukkan berapa banyak muatan yang mengalir setiap detik. Jadi seperti itu. Pengertian arus searah DC atau direct current, arus listrik yang mengalir dalam satu arah tetap dan tidak berubah terhadap waktu, jadi konstan. Karakteristik utama arus DC adalah arus konstan, polaritas tetap, tegangan relatif stabil. Namun secara fisika, elektron bergerak dari kutub negatif ke positif. Secara konvensi, arus dianggap dari positif ke negatif. Sumber arus searah itu dihasilkan oleh beberapa sumber lain, seperti baterai, aki, panel surya, power supply, atau penyearah arah AC ke DC. Sebagian besar perangkat elektronik menggunakan DC karena membutuhkan tegangan yang stabil untuk bekerja dengan baik. Besaran-besaran dalam rangkaian DC itu ada beberapa 3 besaran utama. Yang pertama itu jumlah muatan yang mengalir persatuan waktu. Yang kedua adalah tegangan adalah V, yaitu perbedaan potensial arus antara dua titik. Yaitu yang ketiga adalah hambatan atau resistor, ukuran kemampuan suatu bahan menghambat arus listrik. Ketiga besaran ini saling berkaitan melalui hukum dasar listrik. Yang selanjutnya adalah hukum Ohm. Hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan dijelaskan oleh hukum Ohm yang dikemukakan oleh George Simon Ohm. Untuk rumusnya sendiri adalah I sama dengan V per R. Untuk I sendiri adalah arus juga, yang R adalah tegangan, R adalah hambatan. Untuk yang V sendiri adalah arus atau V adalah volt, tegangannya. Untuk I sendiri adalah arusnya. Terbalik-balik. Untuk tegangan besar itu arus kecil, untuk hambatan besar, tegangan besar itu arus besar, untuk hambatan besar itu arus kecil. Jadi hukum ini menjadi dasar utama dalam analisis rangkaian listrik. Daya listrik pada arus DC itu dirumuskan sebagai P sama dengan V kali I. P adalah daya atau watt, V adalah tegangan atau volt, I adalah arus atau ampere, yang menunjukkan seberapa besar energi listrik yang digunakan oleh suatu perangkat. Rangkaian arus searah itu memiliki komponen listrik disusun dalam rangkaian. Ada 2 jenis utamanya, yaitu seri dan paralel. Jika seri itu ciri-cirinya itu arus sama di semua komponen. Tegangannya itu pasti bakal terbagi-bagi. Rumusnya itu adalah tinggal dijumlahkan semua. Jadi R total sama dengan R1 per R2 per R3. Untuk rangkaian paralel itu tegangannya di semua cabang. Arusnya juga terbagi-bagi. Jadi untuk rumusnya sendiri adalah 1 per R total sama dengan R1 per R1 plus 1 R2 plus 1 per R selanjutnya. Rangkaian ini biasanya banyak digunakan untuk instalasi listrik rumah, kantor, ataupun sekolah yang lain-lain. Yang selanjutnya adalah hukum Kirchhoff. Untuk rangkaian yang lebih kompleks digunakan hukum Kirchhoff. Biasanya ini dimasukkan dalam rangkaian listrik yang memiliki rangkaian listrik yang bercabang-cabang seperti tadi. Hukum Kirchhoff itu ada 2. Yang pertama itu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 itu memiliki arus, jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jika hukum Kirchhoff 2 sendiri itu
menyatakan tegangan. Jadi jumlah tegangan dalam satu loop itu disamakan 0. Hukum ini digunakan untuk menganalisis rangkaian yang tidak sederhana. Karakteristik arus DC itu ada 3. Nilai arus konstan, terhadap waktu, tidak memiliki frekuensi seperti AC, lalu lebih stabil untuk perangkat elektron. Grafik arus DC terhadap waktu itu berupa garis lurus atau konstan. Jadi perbandingannya itu jika DC itu dalam aspek arus itu satu arah, jika AC adalah bolak-balik. Untuk tegangan sendiri, jika DC itu konstan, jika AC berubah. Jika sumber tegangan di situ contohnya itu baterai. Jika kalau AC itu PLN. Penggunaannya itu untuk DC itu elektronik, jika AC itu distribusi listrik. Yang selanjutnya adalah aplikasi arus dalam kehidupan. Arus DC banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain smartphone, laptop, kamera, sistem tenaga surya, atau kendaraan listrik. Sebagian besar perangkat elektronik modern sekarang kebanyakan menggunakan arus DC karena kestabilannya yang cukup baik. Analisis konseptual mendalam. Yang pertama adalah mengapa DC itu penting, karena yang pertama adalah energi dapat disimpan baterai. Yang kedua adalah tegangan stabil. Yang ketiga adalah cocok untuk sistem elektronik. Untuk analisis yang kedua adalah hubungan dengan materi sebelumnya. Medan listrik itu adalah menyebabkan gaya, jika potensial listrik itu menyebabkan energi, jika arus listrik itu menyebabkan pergerakan muatan. Jadi seperti itu. Untuk yang ketiga adalah transisi dari statis ke dinamis. Jika materi ini merupakan jembatan dari listrik statis itu muatan yang diam, jika listrik dinamis itu muatan yang bergerak. Jadi muatan bergerak itu pasti akan berpindah-pindah. Jika muatan yang diam itu pasti tidak akan berubah dan akan tetap di situ saja. Contoh fenomena nyatanya untuk arus DC itu seperti kita sedang mencharger HP atau laptop, lalu panel surya menghasilkan listrik yang akan disalurkan ke rumah, yaitu lalu ada power bank menyimpan energi listrik. Seperti itu. Untuk kesimpulan materi ini, yang pertama adalah arus listrik adalah aliran muatan satuan per waktu. Untuk arus DC mengalir dalam satu arah dan tetap. Lalu yang ketiga, hukum Ohm menghubungkan arus, tegangan, dan hambatan. Yang keempat adalah rangkaian listrik dapat berupa seri dan paralel. Yang kelima adalah arus DC sangat penting dalam teknologi modern. Dengan memahami arus searah, kita telah menyelesaikan rangkaian materi dasar listrik dari muatan listrik, medan listrik, hukum Gauss, potensial listrik, hingga listrik dinamis. Materi ini menjadi dasar untuk mempelajari rangkaian listrik lanjut, elektronika, sistem tenaga listrik. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang jelas dalam video ini, karena saya sendiri juga masih berusaha untuk memahami materi ini, karena materi ini cukup kompleks untuk dipelajari. Jadi saya mohon maaf apabila ada ketidakjelasan maupun kurang dipahami untuk memahami dalam mendalami materi ini. Jadi sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.